Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Sari. Saya sedang menjalani KKN di unit Singosaren Baturatno Project. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja saya yang berjudul Edukasi mengenai budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Di sini saya akan menjelaskan bahwa sistem bioflok itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem konvensional. Saya sebutkan satu alasannya. Selama ini, ikan lele yang dikembangkan secara konvensional membutuhkan biaya yang cukup besar dan juga waktu budidaya yang cukup lama. Sedangkan ikan lele yang dihasilkan pun tidak melimpah. Sedangkan pada sistem bioflok, menurut Affine Melich 1999, penambahan materi karbon bakteri heterotrof dapat mengubah nitrogen anorganik yang berasal dari feses dan pakan, yang di sini diubah menjadi protein sel tunggal sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ikan. Dan keuntungan pada para pembudidaya ikan adalah dapat menghemat sumber pakan yang akan diberikan pada ikan. Di sini saya hanya mengingatkan bahwa saya mengambil cuplikan video dari YouTube karena saya tidak memungkinkan untuk mempraktekkan secara langsung karena biaya yang cukup mahal. Oke, kita siapkan alat dan bahannya. Untuk cara yang pertama, pembuatan kolam bioflok. Yang pertama adalah usahakan lahan yang akan dipakai permukaannya rata. Yang kedua adalah wire mesh dipotong menjadi dua, setelah itu disambungkan, kemudian diikat dulu dan dilas agar kuat. Dan setelah itu, agar membentuk lingkaran, di tengah dibuat patok dan diikat menggunakan tali tabang setelah dibentangkan sesuai setengah diameter kolam yang diinginkan. Dan sekarang pekerja sedang membuat waterpass agar tidak miring airnya. Untuk waterpassnya kita buat menjadi 4 titik kemudian ditandai. Bisa dilihat para pekerja sedang membuat waterpass. Dan setelah itu adalah ketika sudah selesai kerangkanya, selanjutnya adalah dicat agar tidak mudah berkarat. Yang ketiga adalah kita memasang karpet di setiap pinggirnya, yang kemudian kita lanjutkan dengan sistem pembuangan. Kemudian kita melihat di bagian tengah kolam dan kita lubangi terpal yang ingin kita jadikan sebagai lubang pembuangan. Diusahakan dipasang dengan rapi dan tidak terjadi kebocoran. Hati-hati dan usahakan ditutup rapat agar tidak terjadi kebocoran. Setelah itu, paralelnya kita tanam dengan menggunakan tanah.
Yang keempat adalah kita taburi sekam padi agar menjadi empuk supaya terpal yang digunakan tidak berlubang ketika diinjak. Yang kelima adalah kita isikan air ke dalam kolam yang sudah kita buat tadi sampai penuh. Cara yang keenam adalah kita siapkan kran udara, batu aerasi, dan yang berbentuk lingkaran paralon itu adalah sistem aerasinya atau penyuplai oksigen di dalam kolam. Dan ini adalah selang aerator. Dengan cara kita lubangi dulu paralonnya, lalu kita masukkan selang dan dimasukkan ke dalam kran udara dan kita lem. Kemudian kita masukkan ke dalam paralon dan kita lem lagi. Ini adalah mesin aeratornya sebagai penyuplai oksigen. Dan ini setelah sudah terpasang semua. Oke, sudah paham kan cara pembuatan kolamnya? Kita lanjut. Yang kedua, siapkan alat dan bahan untuk pembuatan fermentasi sistem bioflok. Untuk perhitungan volume air pada kolam bundar yang digunakan untuk sebagai dosis dari bahan-bahan yang tadi kita lihat dengan rumus V kali PR kuadrat T, P-nya 22/7 atau 3,14, R-nya dimisalkan 1,7 dibagi 2 sama dengan 0,85 dan tinggi dimisalkan 0,8. Jadi PRR kali T sama dengan 3,14 kali 0,85 kali 0,85 kali 0,8 sama dengan 1,8 meter kubik. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan sebagai fermentasi bioflok. Ini adalah garam kosok yang saya gunakan sekitar 2 kg. Ini adalah kabur dolomit yang saya gunakan 90 gram. Ini adalah molase yang saya gunakan sekitar 180 ml. Dan ini adalah probiotik yang saya gunakan adalah 18-20 gram. Dan ini adalah merek probiotik yang saya gunakan. Yang ini adalah dosis-dosisnya, bisa dibaca sendiri. Dan ada dosis dan cara pakainya. Yang pertama, kita melakukan penggaraman terlebih dahulu dengan menebarkan secara merata, yang di sini bertujuan untuk mengendalikan parasit dan jamur, sehingga dengan dilakukan penggaraman diharapkan dapat menekan terjadinya resiko penyakit dan juga mengurangi tingkat stres pada ikan. Dan setelah itu dibiarkan agar garamnya larut. Yang kedua, kita siapkan larutan molase dan dicampurkan ke dalam air. Aduk hingga larut.
Pastikan molase dapat tercampur dengan merata dengan air. Fungsi dari molase ini adalah sebagai makanan bagi bakteri yang terkandung dalam mikrobiotik, sehingga bakteri itu dapat tumbuh dengan maksimal. Setelah itu kita masukkan probiotik, kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan aerator dan biarkan terareasi selama 20 menit. Yang ketiga, kita lakukan pengapuran dalam kolam dengan kapur dolomit, dan disarankan menggunakan saringan halus supaya kotoran kasar dari kapur dolomit tidak masuk ke dalam kolam. Yang keempat, kita siapkan larutan fermentasi yang tadi sudah terareasi selama 20 menit. Kemudian kita tuangkan ke dalam kolam hingga merata. Setelah semua bahan sudah tercampur di dalam kolam, kita tunggu dengan melakukan areasi selama 7 hari. Kemudian baru kita melakukan tebar benih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.